Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia menyusun KRIS atau QR Code Indonesian Standard. KRIS merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna memfasilitasi transaksi pembayaran di tanah air. Untuk itu, Bank Indonesia menggelar Pekan KRIS Nasional 2020 yang difokuskan pada dua target, yaitu masyarakat secara luas serta para pedagang. Pekan KRIS Nasional 2020 diselenggarakan mulai 9 hingga 15 Maret 2020 dengan tujuan dapat menyosialisasikan penggunaan KRIS secara optimal kepada masyarakat. Sosialisasi yang digelar selama sepekan ini mencakup 7 segmen merchant, antara lain pelaku usaha wanita, pengelola rumah ibadah, milenial, transaksi pemerintah daerah, pasar tradisional, pasar modern, serta pelaku usaha syariah. Siapa sasarannya? Satu, pedagang yang memang belum terhubung dengan KRIS. Kemudian rumah-rumah ibadah atau rumah sosial, karena itu bisa digunakan untuk meningkatkan sumbangan atau bantuan sosial. Ketiga adalah tentunya kaum milenial yang memang pengguna smartphone paling besar mungkin. Dan nantinya akan kita juga kerjasamakan dengan Pemda, karena KRIS ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan retribusi Pemda. Bank Indonesia menggandeng pemerintah Kabupaten Pamekasan serta Bank Jatim dalam menerapkan elektronifikasi pembayaran dengan menggunakan KRIS atau QR Code Indonesian Standard pada sejumlah area layanan publik di Pamekasan. Antara lain e-retribusi, yaitu pembayaran retribusi daerah dengan menggunakan KRIS yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membayar retribusi daerah serta mengurangi risiko korupsi. Terus mudah-mudahan perubahan dari membayar secara elektronik ini bisa menjadi kebiasaan baru bagi seluruh masyarakat di Pamekasan, Jawa Timur, dan Indonesia. KRIS adalah model pembayaran baru dengan mudah, cepat, dan dapat dipercaya. Dan tak lupa juga elektronifikasi yang menyasar pada UMKM dan pedagang di sejumlah wilayah pasar, antara lain Pasar Atom Mall Surabaya, serta Pasar 17 Agustus Pamekasan, yang merupakan pasar batik tradisional di daerah setempat. Sangat puas sekali dan tidak merepotkan konsumen, dan saya pun sangat berterima kasih. Merasa terbantu nggak, Mas? Sekali. Dimudahkan ya? Memudahkan sekali. Ada kesulitan nggak? Gampang banget. Tinggal scan, transfer. Jangan kemana-mana dulu ya Bolo, karena sosialisasi KRIS atau QR Code Indonesian Standard dari Bank Indonesia kepada sejumlah rumah ibadah akan kami sajikan di segmen berikutnya.
Dengan adanya aplikasi Kris, nantinya bisa membantu dan mempermudah masyarakat yang ingin berinfak dan sodakoh di dalam masjid. Aplikasi ini juga sangat membantu pengurus masjid untuk menyetor maupun merekap keuangan yang ada di masjid. E-Sedekah diharapkan dapat mempermudah pengurus masjid dalam mengelola dana sosial, serta memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana sosialnya. Bambang Mukti Riyadi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jatim mengatakan, sesuai perkembangan pembayaran yang modern, Kris akan membantu mempermudah pembayaran dan mengirimkan uang. Saya pikir ini inisiatif yang sangat bagus dari Bank Indonesia sesuai dengan perkembangan sistem pembayaran yang modern saat ini. Kris itu sangat memudahkan untuk transaksi di sistem pembayaran. Bahwa bisa bayangkan dengan hanya men-scan kita langsung bisa efektif mengirimkan uang, men-scan barcode-nya. Kita kemudian bisa efektif tinggal menyebarkan jumlahnya, jadilah transaksi keuangan. Kris atau QR Code Indonesian Standard merupakan sistem transaksi pembayaran yang sangat bermanfaat, termasuk untuk mengelola keuangan masjid sehingga bisa lebih efisien. Untuk membantu Kabupaten Pamekasan mencapai visi tersebut, khususnya melalui sistem pembayaran. Hari ini kami melakukan launching mengenai kanal pembayaran digital yang kita kenal dengan namanya Kris. Kita lakukan di Pasar Batik dan barusan di Masjid As-Syuhada. Di samping itu kami juga melakukan launching e-retribusi bekerja sama dengan Bank Jatim dalam bentuk Jatim Code. Antusiasme daripada pemerintah Kabupaten Pamekasan dan masyarakat sangat baik. Kami sangat apresiasi dengan antusiasme yang ada, itu membuat kita makin semangat untuk mendorong kegiatan ini sehingga bisa semakin berkembang. Dan kami mengajak semua pihak untuk mensukseskan acara elektronifikasi retribusi maupun penggunaan Kris, baik dengan edukasi, sosialisasi, peningkatan pengetahuan, kompetensi, karena kalau sudah ini terlaksana, harapan kita agar Pamekasan menjadi smart city akan bisa dicapai dengan lebih efisien lagi ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan dan juga perbankan di Jawa Timur dan juga pihak masjid, pihak pasar yang telah bekerja sama. Insya Allah ini dari kita untuk kita semuanya. Pak, kemudahan apa yang ditawarkan untuk masyarakat, Pak? Dengan adanya Kris ini, maka masyarakat bisa melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang fisik, ya. Apalagi zaman sekarang dengan adanya wabah virus segala macam, itu masyarakat bisa terhindar dari adanya penyakit yang disebarkan oleh penggunaan uang. Salah satunya, ya. Yang lain adalah masyarakat khususnya kayak masjid itu bisa mengelola dana jemaah, bisa menjadi lebih efisien. Kita tahu kalau habis Jumatan, pengurus masjid harus menghitung uang yang ada di masjid kotak kecerengan tersebut, dirapikan lagi dan dibawa ke bank. Dengan adanya Kris ini, maka uang itu bisa langsung masuk ke rekening masjid. Dan yang ada Sejumlah rumah ibadah menjadi fokus Bank Indonesia untuk menyosialisasikan Kris, antara lain di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan, Madura. Mudah-mudahan launching ini lebih mempermudah, menyederhanakan, dan lebih merahasiakan keikhlasan para donatur memberikan donasinya kepada masjid yang mulia, Masjid Agung Asy-Syuhada ini. Kepada seluruh perwakilan bank yang hadir di siang hari ini, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan launching Kris ini sangat bermanfaat kepada kami semua khususnya dan kepada seluruh
umat Islam di Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Usai jeda berikut, kami masih akan kembali dengan rangkuman sosialisasi KRIS atau QR Code Indonesian Standard kepada para milenial dan puncak acara Pekan KRIS Nasional 2020. Sesaat lagi ya Bolo. Sosialisasi KRIS atau QR Code Indonesian Standard telah memasuki hari terakhir yang puncaknya dilaksanakan pada 15 Maret 2020 di Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, Pekan KRIS Nasional 2020 digelar mulai 9 hingga 15 Maret 2020 guna menyosialisasikan implementasi KRIS atau QR Code Indonesian Standard. Sosialisasi yang digelar selama sepekan ini mencakup 7 segmen merchant, antara lain pelaku usaha wanita, pengelola rumah ibadah, milenial, transaksi pemerintah daerah, pasar tradisional, pasar modern, serta pelaku usaha syariah. Sebagai salah satu kelompok pengguna smartphone terbesar, kaum milenial memang sepatutnya menjadi perhatian khusus dalam hal pengembangan teknologi. Untuk itu, KRIS atau QR Code Indonesian Standard hadir di tengah para milenial guna menawarkan suatu manfaat kemudahan bertransaksi. Digelar di Universitas Ciputra Surabaya, Bank Indonesia memperkenalkan QR Code Indonesian Standard atau yang biasa disebut dengan KRIS. KRIS merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia menjadikan para milenial sebagai salah satu fokus mereka dalam menyosialisasikan KRIS atau QR Code Indonesian Standard, termasuk kepada para mahasiswa yang ada di Universitas Ciputra Surabaya. Sosialisasi ini sekaligus merupakan rangkaian dari Pekan KRIS Nasional 2020 yang diadakan sejak 9 hingga 15 Maret 2020. Ketiga adalah tentunya kaum milenial yang memang pengguna smartphone paling besar mungkin. Tujuannya memang untuk memperluas penggunaan KRIS. Jadi ada dua target. Satu, masyarakat aware bahwa mereka bisa menggunakan KRIS. Kedua, merchant atau pedagang yang bisa terhubung dengan KRIS juga meningkat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Divi Ahmad Johansyah mengatakan, respon masyarakat terhadap KRIS atau QR Code Indonesian Standard sangatlah baik. Bahkan sejak diluncurkan, terdapat 29 penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia dengan rincian 20 PJSP bank dan 9 PJSP non-bank. Tercatat 2,8 juta merchant di seluruh Indonesia, 344.377 merchant di wilayah Jawa Timur, serta 121.789 merchant di Surabaya. Terjadi peningkatan implementasi KRIS sebanyak 19.883 merchant di Jawa Timur sejak diselenggarakannya Pekan KRIS Nasional 2020 pada 9 hingga 15 Maret 2020. Nah, kemudian selama KRIS itu mengalami kenaikan. Jadi posisi 13 Maret itu di seluruh Jawa Timur dari 324 ribu tadi sekarang mencapai 344.327. Jadi ada kenaikan 25.000 merchant.
ya, atau 6%. Nah, sementara untuk Surabaya sendiri tercatat meningkat sama 6% juga menjadi sekitar 121.000. Jadi selama seminggu ini boleh dibilang tercapai kenaikan 7.000 merchant. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia mengatakan implementasi KRIS merupakan hasil dari rapat kerja yang dilakukan antara DPR RI, khususnya Komisi 11 dengan Bank Indonesia. Jadi kita mencoba untuk selalu meningkatkan inovasi, kita meminta Bank Indonesia untuk membuat inovasi-inovasi gebrakan-gebrakan yang akan mempertahankan bahkan meningkatkan kedaulatan dari sistem pembayaran di Indonesia, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Maka kalau tadi dipaparkan oleh Pak Divi beberapa hasil capaian dari kegiatan 1 pekan KRIS ini sangat luar biasa sesuai dengan nama programnya, yaitu Quick Response. Saya melihat bahwa merchant dan seluruh pengguna termasuk penyelenggara memiliki respons yang sangat cepat, sehingga sosialisasi penggunaan KRIS atau QR Code Indonesian Standard tidak hanya berhenti sampai di sini ya Bolo. Sosialisasi ini akan terus digalakan oleh Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, utamanya pada daerah-daerah pelosok. KRIS atau QR Code Indonesian Standard merupakan salah satu literasi keuangan kepada masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari yang berevolusi dari sebelumnya menggunakan uang tunai dan beralih ke KRIS.